Para siswa, kita sampai pada gerak yang kedua, yaitu gerak vertikal arah ke atas. Kalau yang lalu kan gerak jatuh bebas, arahnya ke bawah. Ini gerak vertikal ke atas. Jadi ciri-cirinya apa? Pertama, arahnya ke atas. Yang kedua, ada kecepatan awal anak-anak. Ya, ada kecepatan awal. Jenis geraknya adalah GLBB diperlambat. Berapa perlambatannya? Perlambatannya sama G. Kalau yang lalu jatuh bebas itu dipercepat, percepatannya G karena turun, kan arah gravitasi itu turun. Kemudian saat di puncak berhenti senak. Kenapa? Karena gerak GLBB diperlambat tuh kecepatan makin pelan, akhirnya berhenti senak, ya, senak berhenti. Terakhirnya dia jatuh lagi ke bawah, jatuh bebas karena tidak ada kecepatan awal kan sekarang, begitu. Jadi saat di puncak benda berhenti senak, mencapai ketinggian maksimum. Nah, baru kemudian lanjut gerak jatuh bebas. Tapi dalam pembahasan anak-anak, kalau kalian nanti ditanya pada saat gerak yang kedua jatuh bebas ke bawah itu, tidak usah dipisahkan. Jadi seluruh rangkaian itu dari gerak vertikal ke atas sampai jatuh bebas sampai di tanah lagi, itu sebenarnya satu macam gerak, yaitu gerak GLBB diperlambat saja. Dilihat dari awalnya ini. Kenapa? Karena dia mencapai puncak itu masih dalam proses kelanjutannya gerak diperlambat. Kemudian dia balik, tentu saja kalau balik mesti dipercepat. Jadi meninjaunya satu aja. Ke atas dan ke bawah itu gerak satu, yaitu gerak vertikal ke atas, GLBB diperlambat. Gitu ya. Kemudian kita pelajari rumus-rumusnya. Rumus untuk mencapai puncak, waktu untuk mencapai puncak itu ialah T sama V0 per G. Apa V0 tadi? V0 kecepatan awal. Perlu kalian ingat bahwa saat di puncak itu kecepatannya 0, berhenti senak. Gitu ya, mencapai ketinggian maksimum. Terus, berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda yang bergerak vertikal ke atas ini? Tinggi maksimumnya dicari dengan rumus H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Gitu ya. Baiklah, contoh soal. Peluru ditembakkan vertikal ke atas. Nanti saya foto. Peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. 30 meter per sekon. Jika gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A waktu sampai di puncak. B ketinggian maksimum. C waktu sampai tiba di tanah lagi. D kecepatan saat tiba di tanah. Gitu ya, kita kerjakan. Oke, gerak vertikal ke atas, kecepatan awalnya V0 30 meter per sekon kuadrat, G 10 meter per sekon kuadrat. Waktu sampai di puncak, apa tadi rumusnya? T sama dengan V0 per G. Ada pembuktiannya anak-anak. Kalian bisa baca di buku. Atau kalau tidak dibuktikan sebentar, bisa dengan rumus GLBB cepat dan diperlambat itu. T sama V0 per G 30 bagi 10, 3 sekon. Jadi 3 sekon peluru itu sudah mencapai puncak. Terus berapa ketinggian maksimum? Ketinggian maksimumnya adalah V0 kuadrat dibagi 2G. Jadi 30 kuadrat dibagi 20 sama dengan 45 meter. Berapa waktu sampai di tanah lagi? Nah, ingat anak-anak, waktu naik dan waktu turun itu sama. Jadi kalau tadi naik waktunya adalah 3 sekon, maka saat dia turun kembali waktunya 3 sekon pula. Jadi kapan sampai di tanah? Yaitu 2 kali waktu mencapai puncak. Ini 2 kali waktu mencapai puncak. Sehingga setelah dijawab 2 kali 3 sekon sama dengan 6 sekon. Itu waktu untuk mencapai puncak. Jadi dasarnya atau dalilnya waktu naik itu sama waktu turun. Naiknya 3 sekon, turun mencapai ketinggian yang sama di tanah 3 sekon pula. Berikut D, kecepatan saat tiba di tanah. Apa rumusnya tadi? Gerak jatuh bebas berarti VT sama dengan akar 2GH. Nah, ini akar 2GH. Jadi akar 2 kali 10 kali 45 30 meter per sekon.
Nah, para siswa, apa yang kalian lihat ini? Ternyata waktu tiba di tanah, kecepatan saat tiba di tanah itu kembali 30 nilainya, sama dengan kecepatan awal. Nah, memang dalilnya kecepatan awal saat naik V0 itu sama dengan kecepatan saat jatuh kembali mencapai tanah lagi. Gitu ya. Jadi waktu kecepatan saat naik ya, mencapai puncak V0 itu sama dengan kecepatan saat benda menyentuh tanah lagi. Ya, begitu.